Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriansyah dengan NIM 23070521. Saya di sini akan mengerjakan UTS struktur data dengan menjelaskan apa itu array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Baik, akan saya mulai dengan struktur data, keunggulan dan kekurangan. Dalam ilmu komputer, struktur data adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data sehingga dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah. Ada banyak jenis struktur data yang tersedia, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Langsung saja, ada array. Yang pertama, kelebihannya itu akses langsung, penggunaan memori yang efisien. Kekurangannya, ukuran tetap, sulit untuk menambah atau menghapus elemen. Kemudian ada stack, itu menggunakan LIFO, last in first out, yaitu mudah diimplementasikan. Kekurangannya, akses terbatas, hanya bisa mengambil elemen dari atas. Kalau queue menggunakan FIFO atau first in first out, yang pertama sampai yang pertama keluar. Berguna untuk antrian. Kekurangannya, akses terbatas, hanya bisa mengambil elemen dari depan. Kemudian linked list, kelebihannya ukuran dinamis, mudah untuk menambah atau menghapus elemen. Kekurangannya, akses lambat, membutuhkan iterasi untuk menemukan elemen tertentu. Kemudian ada tree, kelebihannya pencarian dan penyisipan yang efisien, representasi hierarki yang baik. Kelebihannya struktur kompleks, sulit untuk diimplementasikan. Kemudian ada graph, kelebihannya representasi hubungan yang baik, kemudian fleksibel. Kekurangannya kompleksitas algoritma, sulit untuk diimplementasikan. Perbedaan array dan list. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen yang bertipe data sama dan berurutan. Kemudian ukuran array tetap sehingga sulit untuk menambah atau menghapus elemen. Kalau list adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen yang bertipe data sama, tetapi tidak harus berurutan. Ukuran list dinamis sehingga mudah untuk menambah atau menghapus elemen. Kelebihan dan kekurangan Python. Mudah dipelajari. Sintaks Python sederhana dan mudah dipahami, membuatnya ideal untuk pemula. Kemudian yang kedua, banyak library yang bisa dipakai. Python memiliki ekosistem library yang kaya, menyediakan dukungan untuk berbagai keperluan pemrograman. Ketiga, ada multiguna. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk web development, data science, dan machine learning. 4. Komunitas yang besar. Python memiliki komunitas pengguna yang aktif dan mendukung, yang dapat membantu dalam memecahkan masalah. Kemudian ada statement array termasuk dalam struktur data statis, yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Baik, di sini kita akan mencoba membuktikan statement tersebut. Saya di sini menggunakan VS Code. Pertama kita buat dulu file yang baru, kemudian kita buat namanya VS struktur data. .py. Kemudian kita di sini harus mengimport dulu array dari library. Caranya itu import array. Yang kedua, kita harus mengimport yang namanya SCS. SCS ini berguna untuk kita mengecek ukuran memori yang dipakai dari suatu array atau list. Kemudian kita buat array, nama variabel, kemudian kita isi nilainya. Di sini kita menggunakan i. Kenapa? Karena kita mau menyimpan integer ke dalam array kita. Kita misalnya 10
kemudian kita mau mencetak array tersebut. Print array awalnya adalah Nah, di sini kita menggunakan ARR tulis. Kenapa? Untuk mencetak langsung angka 10, 20 dan 40. Kalau kita cetaknya di sini ARR, nanti yang muncul adalah array I 10, 20, 40. Jadi kita cuma mau munculin 10, 20, 40-nya aja pakai kode yang ini. Kemudian kita mau lihat berapa ukuran memori yang dipakai dari array yang ini, yang 10, 20, 40. Ukuran awal dari array. Kita menggunakan SCS di sini. SCS get size of ARR. Kemudian belakangnya kita tambahkan bits. Coba jalankan. Nah, array awalnya adalah 10, 20, 40. Ukuran yang digunakan adalah 92 bytes. Kalau kita di sini menggunakannya ARR, coba. Hapus. Nah, dia munculnya array I 10, 20, 40. Kita cuma mau munculin 10, 20, 40, jadi kita pakai to do list. ARR tulis. Kemudian kita coba tambahkan. Satu elemen ke dalam array tadi. Apakah bytes-nya itu akan bertambah? Menggunakan append. r.append 30. Array kemudian menjadi array kemudian menggunakan memori sebesar kita coba lihat. Nah, di sini kan kita udah menambahkan 30, 10, 20, 40 menggunakan 92 bytes. Kemudian kita tambahkan dengan angka 30. Kita masukkan 30 ke dalam array. Kemudian memori bertambah menjadi 108 bits. Kemudian kita coba menghapus ada dua cara, bisa dengan remove, bisa juga dengan pop. Kalau pop itu menghapus
angka paling terakhir, nilai paling terakhir dari sebuah list atau array. Kalau remove kita bisa pilih bagian mana yang mau kita hapus, misalnya 20. Array setelah nah, sini muncul array, kemudian setelah dihapus menjadi 10, 20, 30. Tapi kalau kita di sini pakainya pop, kurung ini tidak perlu kita isikan lagi karena dia memilih nilai paling terakhir di dalam sebuah list atau array. Nah, sepuluh, 20, 40. Kemudian kita mau cek berapa ukuran memori setelah kita hapus, apakah dia berkurang atau tidak. Nah, array awalnya adalah 10, 20, 40. Kemudian ukuran awalnya adalah 92. Setelah kita tambahkan 30, array penggunaan memori array bertambah menjadi 108 bits. Kemudian setelah kita hapus, ukuran memorinya tetap sama, tidak langsung berubah, tapi ketika kita tambahkan, ukuran memorinya langsung bertambah. Di sini kita bisa juga pakai float. Caranya tuh kita di sini pakai f float 0,5 misalnya 10, 40, 0. Nah, jadi array ini bisa untuk menyimpan integer atau float. Tinggal ininya aja diganti-ganti. Kalau mau integer i, kalau mau float f. Baik, kesimpulannya adalah dari contoh kode tadi dapat disimpulkan bahwa meskipun kita menggunakan modul array di Python yang lebih terbatas pada tipe data tertentu seperti integer, struktur data ini tetap bersifat dinamis dalam hal pengalokasikan memori. Ukuran memori yang digunakan oleh array dapat berubah seiring penambahan atau penghapusan elemen, yang menunjukkan bahwa array di Python tidak bersifat statis seperti array di bahasa pemrograman lain seperti C atau C++. Dengan demikian, meskipun struktur data array di Python lebih terstruktur dibandingkan list, ia tetap tidak memenuhi kriteria sebagai array statis dengan ukuran memori tetap, melainkan lebih mirip dengan array dinamis. Baik, mungkin sih itu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.